Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adek Sudirman. Kali ini kita akan membahas tentang jurus ampuh menjawab soal TOEFL bagian written expression questions. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di TOEFL itu ada bagian structure and written expression. Ada structure written expression. Nah, untuk kali ini kita fokusnya kepada written expression, di mana written expression itu terdiri atas nomor 16 sampai 40. Kalau 1 sampai 15 itu bagian structure, mencari yang benar. Sementara kalau yang 16 sampai 40, soal 16 sampai 40 itu di dalam structure and written expression section of the TOEFL itu mencari yang salah. Ingat, mencari yang salah. Bagaimana bentuk soalnya? Nah, kalau bentuk soalnya itu biasanya ada underline, ada 4, A, B, C, and D, A, B, C, or D, itu seperti ini. Jadi ada underline di tiap word or phrase. Nanti ada kata atau kelompok kata yang di underline A, B, C, or D. Nah, kita ditugaskan untuk memilih yang not correct, yang tidak benar. You must choose the letter of the word or group of words that's not correct, yang tidak benar. Itu perbedaannya. Kita hapus dulu. Jadi sekali lagi untuk video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjawab soal the written expression question nomor 16 sampai 40. Itu mencari jawaban yang salah. Sebelumnya kita lihat dulu strategisnya bagaimana menjawab soal written expression. Ada 3 strategi yang kita pahami, yang kita harus diimplementasikan ketika menjawab. Yang pertama, the first, look at the underlined word or groups of word. You want to see if you can spot which of the 4 choices is not correct. Maksudnya, pertama adalah lihat dulu kata-kata atau kelompok kata yang digarisbawahi. Kita fokus dulu ke sini, 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 sini. Itu fokus. Karena apa? Itu yang menjadi pilihan opsionalnya. Nah, kalau saya biasanya lihatnya A, B, C, or D, and fokus lagi before and after. Misalnya before B ada apa, before after B ada apa. Jadi before and after. Itu juga garoh. Itu yang pertama. Kita lihat dulu. Jadi jangan langsung dibaca keseluruhan, karena nggak penting. Yang penting itu adalah jawaban A, B, C, D-nya itu mana yang kira-kira tidak sesuai dengan grammar, tidak sesuai dengan aturan bahasa Inggris, tata bahasa. Oke. Yang kedua, if you have been unable to find the error by looking only at the 4 underlined expression, then read the complete sentence. Jika kita masih belum mampu untuk menemukan kesalahannya dengan hanya satu kali melihat dari kata-kata atau kelompok kata yang garis bawahi, maka baca kalimat itu dengan lengkap. Often an underlined expression is incorrect because of something in another part of the sentence. Karena seringnya ekspresi yang digarisbawahi itu tidak betul dikarenakan oleh sesuatu atau bagian-bagian yang lainnya dari kalimat. Itu juga tadi yang saya maksud adalah before and after. Ya. Misalkan ini kenapa sih, kita lihat dulu ada study, ada not. Nah, itu ngaruh juga. Oke. The last, yang ketiga, never leave any answer blank. Be sure to answer each question even if you are unsure of the correct response. Jangan pernah kita membiarkan jawaban itu kosong. Maksudnya ketika kita tidak tahu jawabannya A, B, C, and D, udah pilih aja A, B, C, and D. Kenapa? Karena tidak ada penalti, tidak ada hukuman.
Be sure, pastikan to answer tiap pertanyaan, bahkan ketika kita tidak yakin dengan jawaban yang benarnya itu. Maksudnya correct response, jawaban kitanya. Jadi jangan pernah dilewati. Jadi A, B, C, or D itu ya harus dipilih. Ketika salah memilih pun itu tidak ada penalty. Oke, jadi ada 3 strategi dalam menjawab soal written expression question. Yang pertama, fokus kepada A, B, C, D. Yang kedua, kalau belum juga baru dibaca dengan lengkap before and after A, B, C, D. Yang ketiga ini walaupun masih ragu, nggak tahu jawabannya, jangan sampai tidak dijawab. Karena tidak ada penalti dalam soal ini. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kita akan hapus dulu. Oke, contohnya gimana? Di sini kita akan bahas skill 1, 2, 3 dalam written expression. Biasanya dimulai dari skill 11, 12, 13 sampai 25. Bayangkan skillnya banyak hanya untuk soal 16 sampai 40. It means itu berarti kita ada kesempatan untuk meraih skor tertinggi dalam TOEFL untuk bagian written expression. Siap untuk diberitahu tentang skill 11? Oke, jangan lupa alat tulisnya disiapkan teman-teman. Pertama kita akan bahas skill dari 11 dulu. Agreement after prepositional phrases. Ya intinya gini, simpelnya subjek dan verb itu harus agreement. Kalau subjeknya itu adalah singular, maka verbnya pun harus singular. Subjeknya itu adalah plural, maka verbnya pun harus plural. Nah, everybody knows it. Semua orang tahu itu karena kita juga pernah bahas itu di structure skill 1. Ternyata skill 1 sama skill 11 itu mirip, hampir sama. Cuma perbedaannya di sini itu suka ada noun-nya banyak. Noun-nya itu tidak hanya satu. Nah, takutnya bingung memilih yang mana, nanti ada tipsnya. Apa tipsnya? Nih biasanya ada preposisional. Kalau ada preposisional itu bukan subjek. Nah, bagi teman-teman yang mempelajari skill 2 object of prepositional dalam structure, ini cocok. Ini sesuai dengan tips di sana. Oke, kita lihat dulu yang normalnya dulu ya. Di dalam bahasa Inggris nanti soalnya subjek singular itu pasti agree-nya dengan verb singular. Bedanya kalau ada s di dalam kata benda itu tandanya plural. S atau is ya. S pada kata kerja itu namanya singular. Nah, kita lihat di sini ada dog. Oke, ada box. The dog barks at night. Ini namanya singular. Dog itu adalah singular, satu. Barks itu verb, ini subjek, ini verb. Ini juga singular, maka ini agreement, cocok. Begitu juga nomor 2, the dogs bark at night. Nah, subjeknya itu adalah plural. Subjeknya adalah plural. Maka bark karena dia bentuknya plural, jangan pakai s verbnya. Ini kan kalau pakai s namanya singular. Ini singular, ini plural. Itu yang suka membingungkan, Pak, kok itu ada s? Kan setahu saya kalau s itu adalah bentuk plural. Kok di sini s itu untuk singular? Ya, semuanya betul, cuma beda pemahaman. Kalau s itu singular, itu kalau pada verb. S itu plural kalau kata benda. Nah, ini berikutnya nih. Kalau ini kan gampang ya, subjeknya cuma satu, dog aja. Ini singular, ini plural, ini plural. Gimana kalau subjeknya banyak? Tuh seolah-olah subjeknya banyak.
Kalau ini kan jelas ya, ini adalah verb. Nah, maka kita fokusnya kepada objek yang didahului oleh preposisional itu bukan subjek. Nah, kita lihat di sini, the door to the rooms are locked. Nah, di sini ada prepositional to, maka ini bukan subjek. Sehingga ketika jawabannya adalah are, ini namanya disagreement, tidak sesuai dengan subjeknya yang singular. Maka tanda bintang di sini salah. It must be is. Gitu. Yang kedua, the doors to the room is locked. Ini juga salah. Kenapa salah? Kita lihat ada preposition, ada room. Ini kan singular. Nggak ngaruh karena dia bukan subjek. Kembali ke sini. Ketika ada objek didahului oleh preposition, kalau ada kata benda didahului oleh kata depan, itu bukan subjek. Maka mana subjeknya? Yang ini, the doors. Nah, karena the doors itu ada s, maka plural. Maka verbnya pun harus plural. Nah, tapi kan di sini singular is. Maka jawaban ini adalah salah. Ya, salah. Dan itu yang harus dipilih karena mencari jawaban yang salah. Ya. For example, in the first example, you might think that room is the subject because it comes directly in front of the verb are. Kemungkinan kita berpikir bahwa rooms ini adalah subjek karena dia berdampingan dengan predikat, dengan verb. However, room is not the subject because it is the object of the preposition to. Namun ternyata rooms itu bukan subjek karena itu adalah objek dari preposition to. Nah, tadi jelas ya. Karena ada to maka dia gugur. The subject of the sentence is door. Subjek dari kalimat tersebut adalah door. So the verb should be is. Sehingga kata kerjanya pun harusnya is, bukan are. Tadi itu singular harusnya. Meanwhile, in the second example, contoh yang nomor 2, you might think that room is subjects. Mungkin teman-teman berpikir bahwa room itu adalah sini subjek. Kenapa? Because it's come directly in front of the verb is. Karena itu adanya langsung di depan kata kerja is. Biasanya kita berpikir bersubjek verb. Kalau di sininya is berarti subjeknya ini, ya kan? Padahal itu ada preposition. Di sini ada lagi subjek. Gitu. You should recognize in this example that room is not the subject. Teman-teman harusnya mengenali bahwasannya di soal ini room itu bukan subjek because it is the object of the preposition to. Karena itu adalah objek dari preposition to, kata depan to. Because the subject of the sentence is doors, the verb should be are. Karena subjeknya dari kalimat tersebut adalah doors, doors itu adalah plural, pintu-pintu, ya kan? The verb should be, nah kata kerjanya harus are, not is. Nah itu. Jadi intinya subject or verb agreement with prepositional phrases, kita lihat kaitannya subjek dan verb. Kalau ada prepositional itu bukan subjek. Kesimpulannya, when a prepositional phrase comes between the subject and the verb, be sure that the verb agrees with the subject. Pastikan verb itu harus agreementnya dengan subjek, bukan dengan ini. Walaupun di sini ada kata benda nih, tapi kan ada prepositional. Nah itu kita lihat contohnya. Kenapa ini betul? Kita lihat mana subjeknya, ini mana verbnya, ini.
Kenapa lectures tidak termasuk subjek? Karena ada of. Nah, Kak, karena di sininya adalah singular, sini juga harus singular. Ada subjek, ada verb. Sama ya. Maka ini correct. Yang nomor 2, kenapa ini incorrect? Kita lihat, the supplies for the camping trip needs to be packed. Perhatikan, walaupun ini verb, seolah-olah ini adalah subjeknya karena berdampingan langsung, comes directly before verb. Padahal ini adalah jebakan. Kenapa? Dia digugurkan oleh oleh preposisional. Maka ini bukan subjeknya. Mana subjeknya ini? Supplies. Dan ini karena tidak ada preposition. Nah, sekarang kita tunjukin apakah supply itu agree dengan verb. Supply adalah plural, sementara needs itu singular. Maka dia tidak agreement. Maka di sini jawabannya adalah incorrect. Clear ya? Oke, sekarang teman-teman kita berlatih. Tentukan dulu mana preposisional. Begitu di parenthesis, dikurung, around the prepositional phrasesnya itu. Ini dulu, ada under. Berarti kita kurung sampai sini. Oke, kelebihan dulu. Ya. Sampai sini aja. Maka subjeknya ini once, ya, verbnya ini twice. Nah, chairs harus agreement dengan is. Nah, ternyata chairsnya adalah plural, is-nya adalah singular, maka ini tidak agreement. Maka jawabannya adalah incorrect. Nomor 2, mana prepositionnya? On. Kita lihat sampai mana nih? Sampai sini. Berarti subjeknya ini players. Player itu plural. Nah, ini verbnya, linking verb to be. Verbnya ada plural, were. Maka ini sama. Nah, ini ya. Betul. Nomor 5, mana prepositionnya? Ini. Berarti kita lingkari sampai sini, sampai sini. Mana subjeknya? Food. Mana verbnya? Are. Kita tarik ke sini, apakah cocok? Food itu adalah singular, are itu adalah plural. Sama enggak? Beda. Maka ini salah. Incorrect. Nomor 6. Oke, fokus teman-teman. Udah ada bayangan. Mana prepositionnya? Ini kita lingkari sampai sini. Berarti subjeknya adalah cost. Mana verbnya? Was. Cost itu adalah uncountable noun, subjek. Was itu singular. Was juga singular. Ya, maka ini betul, correct. Gitu. Jadi gampangnya adalah kalau teman-teman sudah mempelajari skill 2 dan skill 1 pas bagian structure, they are very useful to support our understanding on this skill ya. Untuk mendukung pemahaman kita pada skill 11 ini. Ya, kita lanjut lagi nomor 7, pelan-pelan saja teman-teman sampai kita paham betul kenapa jawabannya itu correct or incorrect. The rugs in the front rooms of the house are going to wash it today. Nah, kita nggak perlu baca semua tadi. Lihat aja dulu mana prepositionnya ini. Sampai in front rooms. Sampai sini. Ada juga of sampai sini.
berarti subjeknya rugs, verbnya are. Nah, rugs itu adalah plural, verbnya sini tarik juga plural, maka ini adalah correct, betul ya. Number 8, kita lihat juga mana prepositionnya in, kita parenthesis sampai sini. Mana verbnya does, mana subjeknya servers. Kebetulan ada s pada kata benda tanda dari plural. Does pada kata kerja itu tanda dari singular, ada s-nya dari do, does. Eat, eats. Play, plays. Watch, watches, ya ada s atau is pada kata kerja itu namanya singular. Nah, plural dan singular disagreement, maka nomor 8 itu incorrect. Nomor 9, teliti lagi, dianalisis lagi apakah ada prepositional phrase. Prepositionalnya ini in sama of. In kita tarik ke sini, in the corner of the room sampai sini. Ya, bisa juga ini. Oh, ini kan nggak ngaruh ya, karena dia setelah verb. Nah, berarti subjek adalah lights. Terus verbnya adalah needs. Nah, lights ada s, berarti plural. Need tidak ada s, berarti plural. Oke, berarti ini correct. Jelas? Yang terakhir 10 sebelum kita bahas skill 12. Kita lihat dulu yang 10, exercise 11. Mana prepositionnya of, in. Tapi kita fokus ke sini yang subjek dulu ya. Kita parenthesis sampai sini, parenthesis sampai sini. Nah, mana subjeknya? Meeting. Ada s-nya enggak? Tidak ada. Begins, ada s-nya enggak? Ada. Kata benda kalau tidak ada s namanya singular. Kata kerja kalau ada s namanya singular. Berarti ini agreement. Jawabannya adalah correct. Well, jadi demikian tadi skill 11 untuk written expression. Cirinya adalah harus ada persetujuan, agreement ya, subject or verb agreement with prepositional phrases, di mana ketika ada prepositional phrases pada kata benda atau kelompok kata benda kumpulan, maka itu bukan subjeknya. Sekali lagi, itu bukan subjeknya. Kita ulangi, ini bukan subjek karena ada of, ini juga bukan subjek, ini juga bukan subjek, ini juga bukan, ini 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 juga bukan, ini juga bukan, ini bukan, ini bukan. Karena semuanya ini diikutin oleh kata benda. Kata benda, kata benda, kata benda, kata benda, kata benda, kata benda. Dan subjek seperti biasa adalah noun sama pronoun. Kata benda dan kata ganti. Nah, ciri kata benda yang biasanya dipakaikan the. Artikel the juga atau en. En itu kalau tunggal, kalau the it can be singular, it can be plural. Itu ciri-ciri dari kata benda. Jadi kalau ada preposition plus noun or pronoun, nah ini bukan subjek. Kita lihat di sini ada the, ini berarti ini the. Nah, ini yang membentuk singular atau pluralnya di sini di kata bendanya.
Begitu juga verb. Kalau verb cirinya bisa main verb, bisa juga linking verb. Linking verb salah satu contohnya adalah to be. Ini ada to be. Ini ada main verb. Ini ada to be, to be, to be, to be, to be, main verb, main verb, main verb. Ya, pilihannya antara main verb sama to be saja. Dan to be yang sering muncul itu cuma to be present, is sama are. Kalau M jarang ya di presentnya. Dan to be past tense, was atau were. Was itu singular, were itu plural. Jadi demikian tadi yang sudah kita bahas exercise 11 atau skill 11 yang berjudul skill 11-nya kita hapus dulu. Yang judulnya adalah agreement after prepositional phrases. Cara penggunaannya gampang. Ini ada ininya, ini ada ininya. Nah, ketika subjeknya harus agreement dengan verb, kita tidak memperhatikan prepositional phrase-nya, karena kalau ada prepositional berarti itu bukan subjek. Ya, bukan subjek. Di video selanjutnya kita akan latihan skill 12 untuk menjawab soal-soal dari 16 sampai 40 ya. 16 sampai 40 itu salah satu bentuk soalnya seperti ini. Beda dengan bentuk soal 1 sampai 15. Kalau 1 sampai 15 melengkapi complete the sentences. It mean find out the correct one. Mencari jawaban yang benar. Nah, meanwhile 16 through 40 find out the incorrect answer. Mencari jawaban yang salah dari sini. Terakhir, the result of the study are not accurate. Kira-kira mana subjeknya? Result. Mana verbnya? Are. Kita sinikan agreement tidak. Result itu ada s yang enggak? Tidak ada. Berarti dia adalah singular. Are itu to be present singular atau plural? Ternyata dia adalah plural, subjek sama verb. Berarti disagreement. Berarti yang salah itu yang C. Maka kita pilihnya adalah yang C. Penjelasannya gini. If you look at the underlined word in this example, you should see that the verb are is not correct. Kita bisa lihat bahwa kata kerja are itu tidak benar. The verb should be singular. Harusnya itu adalah is, singular is. Because the subject result is the singular. Therefore, you should choose answer C because C is not correct. Tadi itu karena kita memilih yang tidak benar atau memilih yang salah. Bentuk soalnya seperti ini. Opsionalnya di underline dari word or group of words. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika dirasa ada komentar yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.